Selamat pagi juga Bu Ayu. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Baik Bu, perasaan saya juga cukup tenang dan siap untuk bergerak dan menggerakkan. Ya baik Bu Roa, langsung saja ya. Sebelum memulai observasi dari coaching yang akan dilakukan oleh Ibu hari ini, kita harus menentukan rubrik penilaiannya terlebih dahulu ya Bu. Kira-kira apa saja yang akan kita jadikan rubrik nih Bu? Untuk itu ya Bu, untuk indikator yang perlu dijadikan rubrik menurut saya antara lain coach menuntun coach untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching, membangun kemitraan, proses yang aktif dan memaksimalkan potensi. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif dengan indikator bebas dari judgement, asumsi, asosiasi, dan dapat menangkap emosi kucing. Kemudian selalu mengajukan pertanyaan yang terbuka dan berasal dari mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya harus yang berbobot dengan indikator 1, 2, 3 kali dan selalu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian memberdayakan kuce untuk membuat rencana aksi yang spesifik yang mendorong ide dari kuce pada saat diminta saran untuk berbagi pengalaman. Wah, luar biasa. Silakan dilanjutkan ya Bu Roa. Ya Bu, terima kasih. Akan saya mulai proses coaching saya nih Bu. Ya. Selamat pagi Bu Roa. Apakah jenengan ada waktu? Selamat pagi Bu Dar. Kebetulan pagi ini saya sedang tidak ada kegiatan. Adakah yang dapat saya bantu? Iya ini Bu, saya ada sedikit masalah terkait pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Permasalahan yang dihadapi seperti apa ya? Bisa Ibu ceritakan? Begini Bu, hari ini saya ingin berdiskusi tentang antusiasme murid-murid saya Bu. Ketika mereka di kelas itu hanya sebagian kecil yang mengerjakan tugas yang saya berikan Bu. Oke, jadi Ibu ingin berdiskusi tentang kurangnya antusiasme murid Bunda dalam belajar di kelas dan mengapa hanya sebagian kecil yang mengerjakan tugas seperti itu. Iya Bu, seperti itu Bu. Kemudian apa hasil yang ingin Ibu harapkan dari diskusi hari ini? Yang saya harapkan nanti saya bisa memperoleh solusi bagaimana murid-murid saya nanti itu menjadi lebih antusias atau lebih semangat laku dalam belajar, dan mereka juga nanti kepinginnya saya ya dapat mengerjakan tugas dengan baik seperti itu Bu. Oke, sekarang sebelum kita mulai lebih jauh diskusi kita, saya ingin kita sama-sama menyebutkan 3 hal yang kita syukuri hari ini ya Bu. Dimulai dari saya ya Bu. Saya bersyukur diberi kesehatan, diberi kesempatan berbagi praktik baik dan dengan siswa yang saya dampingi di kelas. Kemudian saya bersyukur sekali memiliki teman seperti Bunda yang rendah hati dan tentunya terbuka untuk berbagi pengalaman Bunda dalam mengajar. Sekarang giliran Bunda yang menyebutkan 3 hal yang Bunda syukuri pada kesempatan kali ini. Silahkan Bunda. Iya Bu Roa, nanti saya akan menyebutkan ya. Untuk kali ini saya bersyukur Bu karena bisa diberi kesempatan, nikmat sehat, terus saya juga bisa bertemu dengan Ibu Roa di sini, menjalankan tugas-tugas saya sebagai guru. Juga saya juga bersyukur bisa dapat memberikan pembelajaran kepada murid-murid saya Bu. Walaupun sebagian besar dari murid-murid saya itu kurang antusias, dan saya juga bersyukur dalam permasalahan yang saya hadapi ada rekan sejawat yang mau berbagi, meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan dan mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi Bu. Oke Bu,
Ya alhamdulillah Bu, saya merasa lebih baik daripada tadi Bu. Oke, syukurlah ya Bu. Sekarang kita kembali ke topik pembahasan kita kali ini. Menurut Ibu, apa yang menyebabkan murid Ibu itu kurang antusias di dalam kelas? Menurut saya, mungkin ini disebabkan karena saya mengajarnya monoton apa ya Bu ya. Saya di sini juga menggunakan strategi yang itu saja dalam pembelajaran. Biasanya saya hanya berpusat pada guru yang banyak ceramah di depan kelas Bu. Habisnya saya bingung. Nah, sekarang saya sedang alhamdulillah di tahun ini saya mengajar kelas 4 Bu, yang membuat saya ya agak sedikit sulit. Oleh karena itu saya fokus untuk mengajarkan secara langsung, karena saya khawatir kalau menggunakan metode-metode seperti diskusi ataupun praktek, itu tujuan pembelajaran yang nanti diharapkan itu tidak tercapai Bu. Oke, berarti menurut Ibu seperti itu ya penyebabnya. Iya Bu. Kemudian menurut Ibu hal apa yang akan membuat mereka kembali antusias dalam belajar dan mereka mau mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan? Strategi khusus apa yang akan Ibu terapkan agar murid-murid tetap semangat dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Strategi yang khusus akan saya berikan ya Bu ya. Iya. Ya, nanti saya akan berusaha untuk memberikan pilihan kepada murid-murid saya itu dalam bentuk tugas kepada mereka sesuai dengan minat mereka apa ya Bu ya. Oh iya. Tugasnya nanti mereka boleh misalnya yang suka menulis boleh dalam bentuk tulisan ya Bu ya. Terus misalnya ada yang suka dengan poster-poster atau gambar-gambar, mereka akan saya arahkan untuk membuat poster-poster atau gambar-gambar itu. Terus untuk yang suka dengan suaranya bagus, saya nanti juga akan persilakan mereka untuk merekam dengan bentuk audio dan juga boleh mereka dalam bentuk video Bu. Oh, seperti itu, bagus sekali ya Bu. Berarti dengan cara-cara seperti itu Ibu sudah menunjukkan konsistensi Ibu untuk memfasilitasi keberagaman dari murid-murid juga. Kemudian tadi Ibu sampaikan bahwa materi yang Ibu ajarkan adalah materi yang cukup sulit. Kemudian bagaimana nanti kalau murid-murid yang mengalami kesulitan dan mengalami kesulitan memahami materi tersebut, apakah Ibu ada solusi yang khusus untuk mereka? Solusi yang khusus, kalau menurut saya solusi khusus yang bisa diterapkan mungkin kita sebaya Pak ya Bu ya. Saya di sini berpikir kalau dengan tutor sebaya mereka kan yang sudah bisa mengajari yang belum bisa ya Bu. Apakah ini bisa saya terapkan di sini ya Bu ya, mereka diskusi dalam tutor sebaya ini ya Bu ya. Oh, bagus sekali, luar biasa. Saya rasa hal itu juga cukup baik dengan melakukan tutor sebaya, karena biasanya anak cenderung malu untuk bertanya kepada gurunya. Jadi dengan tutor sebaya mungkin mereka akan lebih terbuka dan mereka tidak akan merasa malu karena mereka sudah terbiasa dengan temannya. Selain itu juga dapat menimbulkan hubungan pertemanan mereka semakin akrab Ibu. Kemudian terlebih lagi itu juga akan mendorong murid untuk memimpin pembelajaran. Terus kira-kira kapan nih strategi ini akan mudah diterapkan dalam pembelajaran di kelas? Kalau bisa sih saya akan berusaha secepatnya untuk menerapkannya. Ya mudah-mudahan minggu depan sudah bisa saya terapkan Bu. Setelah Ibu menerapkan strategi-strategi tersebut, apa ukuran keberhasilan yang tercapai untuk hal tersebut? Kalau menurut saya, ukuran keberhasilannya adalah dari antusias murid-murid tadi ya Bu, dan terlihat meningkatnya hasil pembelajaran mereka bisa mengerjakan tugas dengan baik ya, dan saya harapkan nanti semua siswa itu bisa mengerjakan tugas dengan baik. Itu keberhasilan yang saya harapkan. Oke, baik Bu. Terus kemudian apa komitmen Ibu
Ibu terhadap rencana tersebut? Komitmen saya terhadap rencana saya tadi itu agar nantinya saya itu dapat menerapkan rencana yang telah saya buat itu di kelas saya, Bu. Dan saya akan melaksanakannya dengan konsisten, insya Allah, dan terus-menerus saya lakukan. Oke, baik sekali. Saya senang sekali melihat antusias dan semangat Ibu dalam melakukan refleksi kegiatan pembelajaran dan dalam mencari solusi untuk perbaikan kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan ke depannya. Baik, Bu, saya juga merasa senang bisa berbincang-bincang dengan Ibu. Ibu mau mendengarkan permasalahan saya dan membantu saya untuk mencari solusi terkait masalah pembelajaran yang saya alami ini. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih juga ya, saya juga banyak mendapat ilmu dari kegiatan seri kita kali ini. Semoga nanti hasilnya akan lebih baik dan kita akan bertemu lagi bulan depan untuk membicarakan hasilnya. Semoga saja ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Baik Bu Roa, setelah Ibu melakukan coaching kepada Ibu Daryati, kita akan diskusikan sejenak terkait beberapa hal. Baik sekali ya Bu, menurut saya pada sesi coaching ini Ibu sudah mampu menuntut coach dengan baik. Ibu benar-benar dalam kondisi full presensi. Begitu pula pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu Roa berikan dan memancing potensi coach yang sudah Ibu lakukan. Kemudian di dalamnya juga tidak ada judgement terhadap coach sama sekali. Sekarang saya ingin memastikan saja untuk upaya membangun kemitraan tadi, apa saja yang sudah Ibu lakukan? Begini ya Bu Ayu, untuk membangun kemitraan sebenarnya sangat berkaitan dengan full presensi. Saya sangat meyakini jika coach yang hadir penuh memperhatikan kuce dan memberikan umpan balik yang tepat, maka kemitraan dengan sendirinya akan terbangun. Kemudian saya juga mencoba memastikan agar saya dan kuce juga sama-sama dalam keadaan kesadaran penuh. Makanya tadi saya coba sebelum diskusi menyebutkan masing-masing 3 hal yang disyukuri hari ini agar kondisi mindfulness kami terjaga seperti itu, Bu Ayu. Wah, luar biasa. Benar sekali Bu Roa, saya juga tadi mencatat itu sebagai upaya konkret Ibu dalam membangun kemitraan. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu lontarkan kepada coach secara keseluruhan merupakan pertanyaan terbuka dan berbobot, termasuk untuk rencana spesifik dan mendalam. Ibu sudah menuntut Bu Daryati seperti bagaimana memahami kemampuan dirinya sehingga Bu Daryati dapat menemukan solusi dengan mengelola waktu yang lebih baik. Lalu beberapa hal lagi yang sudah saya catat, Bu Roa, apakah boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya saat Ibu melakukan coaching tadi? Tentu Bu, silahkan Bu Ayu. Saya dengan senang hati sekali dan saya siap mendengar penguatan-penguatan positif serta evaluasi yang perlu saya perbaiki dan saya tingkatkan di kemudian hari. Ya, terima kasih Bu Roa. Tadi saya mengamati dan mendengarkan percakapan coaching yang muncul pada saat Ibu sebagai coach berupaya dalam memberikan pertanyaan. Namun sebagian saja memunculkan pertanyaan yang diserap berupa poin penting dari pernyataan coach. Apakah itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk, Bu? Bagaimana pendapat Ibu Roa mendengar hal tersebut? Baik Bu, terima kasih atas umpan balik yang diberikan. Sebagai coach, saya akan berusaha berlatih lebih keras lagi agar mampu mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bermakna dari poin penting-penting atas pertanyaan-pertanyaan kepada coach. Ya, baik Bu Roa, mudah-mudahan kedepannya Ibu sebagai coach lebih mampu dan jeli menyerap kata kunci yang muncul supaya pernyataan yang berbobot dan bermakna dapat dikembangkan ya Bu. Selanjutnya Bu Roa pada kesempatan coaching berikutnya kompetensi apalagi yang akan dikembangkan? Baik Bu, untuk berikutnya saya ingin mengembangkan kompetensi untuk menerapkan alur tirta, juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membangun kreativitas kucil. Lalu saya juga
juga ingin menambah literasi mengenai metode alur percakapan coaching lain selain Tirta, agar referensi saya bisa semakin kaya, dan tentunya saya akan coba praktikkan sesering mungkin agar semakin mandiri seperti itu Bu Ayu. Wah, luar biasa Bu Roa. Terima kasih sudah mau berbagi hari ini. Tetap semangat ya Bu ya. Sama-sama Bu Ayu, terima kasih banyak atas waktunya telah melakukan observasi terhadap saya dengan sangat mendalam. Mohon kerjasamanya lagi ya Bu di lain kesempatan, dan semoga kita akan lebih baik dalam berkolaborasi ya Bu. Ya, terima kasih ya Bu Roa.